Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Fadlatul Fajaria. Saya adalah mahasiswi informatika kelas 8A Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan membuat video untuk mereview buku yang berjudul Menjadi Pribadi Tahan Banting. Oke. Yang pertama kita mengenali tipe kepribadian. Apa sih yang dimaksud dengan tipe kepribadian itu? Kepribadian adalah keseluruhan dari cara berinteraksi seseorang dengan orang lain maupun lingkungan. Nah, menurut Hippocrates, membagi kepribadian manusia itu menjadi 4. Yang pertama kepribadian korelis, yang kedua kepribadian melankolis, yang ketiga kepribadian sanguinis, dan yang keempat adalah kepribadian flegmatis. Yang pertama kepribadian korelis. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian korelis itu? Kepribadian korelis itu adalah jenis seseorang yang dikenal memiliki sikap yang keras, tegas, tetapi banyak menuntut. Kalau kepribadian melankolis, seseorang yang berkepribadian melankolis dikenal sebagai orang yang tertutup, tetapi di sisi lain dia itu cerdas dan sangat kritis. Selain itu dia juga tekun dalam bekerja. Di kepribadian melankolis ini, seseorang itu kecenderungan untuk berhati-hati dalam melakukan segala hal, menyelesaikan setiap pekerjaan dengan lebih teliti, tidak mudah percaya sebelum ada bukti yang didapat. Yang ketiga, kepribadian sanguinis. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian sanguinis? Kepribadian sanguinis adalah seseorang yang biasanya memiliki sikap ramah kepada siapa saja, tidak canggung dalam pergaulan, serta mudah menyesuaikan diri dari lingkungannya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Grab ya. Seseorang yang memiliki kepribadian ini dikenal sebagai sosok yang inspirasi, aktif, kreatif, serta selalu optimis dalam memandang sesuatu. Orang yang mempunyai kepribadian ini orangnya mudah dipengaruhi karena memiliki kecenderungan menjadi pengikut, kurang bagus dalam memimpin, serta memiliki kegemaran melakukan apa saja asal semua orang dapat menyenangkan hati orang lain. Apa saja asal semua orang itu dapat menyenangkan hati orang lain. Jadi orang yang mempunyai kepribadian ini dia itu melakukan apa saja, yang penting orang lain bahagia. Yang keempat, kepribadian flegmatis. Apa sih yang dimaksud dengan kepribadian flegmatis? Kepribadian flegmatis adalah orang yang amat sangat menyenangkan jika dijadikan sebagai teman. Orangnya berkepribadian mudah bergaul dan tidak suka memerintah. Tetapi dia itu mempunyai sifat malu yang sangat tinggi. Tapi dia ini termasuk dalam orang yang sederhana, tidak suka menonjolkan diri, lebih menyukai keramaian, sopan, santun, tidak mudah mencari masalah, memiliki pergaulan yang sangat luas, dan senang memberi nasihat. Nah, itu termasuk 4 tipe kepribadian. Selanjutnya saya akan membahas bentuk kepribadian. Ada beberapa poin yang dapat kita praktikkan sebagai usaha membangun kepribadian. Ada berapa sini? 10. Yang pertama, memohon pertolongan kepada Tuhan dalam setiap urusan, karena setiap urusan kita harus melibatkan Tuhan selalu dan harus. Yang kedua, kita memiliki impian dan cita-cita yang tinggi dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Yang ketiga, hendaknya kita berusaha menjadi pribadi yang sabar dalam menghadapi segala hal, sekaligus tidak mudah marah ketika apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Nomor 4, kita selalu berusaha berpikir optimis dan tidak mudah terpuruk ketika masalah dan persoalan datang menghampiri. Yang kelima,
membangun kepribadian yang baik melalui tutur kata dan sikap. Yang keenam, berusaha jadi diri sendiri dan teguh dalam mempertahankan prinsip yang kita yakini. Jadi kita di hidup kita itu tidak perlu menjadi orang lain. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Yang ketujuh, pribadi yang cerdas dan terwawas. Yang kedelapan, hendaknya kita tidak mudah menyerah pada kegagalan dan harus mampu mengubah kegagalan itu menjadi peluang. Yang kesembilan, kita memilih pergaulan. Jadi berusaha untuk mencari teman yang baik dan lingkungan yang baik juga. Yang kesepuluh, jangan mudah terjebak oleh keberhasilan sesat karena hal itu membuat kita merasa puas diri sehingga tidak mampu membaca peluang yang jauh lebih besar. Selanjutnya, bab jadilah pribadi yang stabil. Salah satu di antara faktor kesuksesan seseorang baik dalam karir maupun hubungan sosial masyarakatan adalah ketika dia memiliki kepribadian yang stabil. Jika kita ingin menjadi pribadi yang stabil, maka terlebih dahulu kita harus tahu arti dari pribadi yang stabil. Ada 3 elemen dasar untuk membentuk kepribadian manusia, yaitu jiwa, akal, dan ego. Ya, yang pertama, memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengendalikan emosi, mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan lingkungan, mampu bersikap fleksibel. Seseorang yang ingin memiliki kepribadian stabil tidak boleh bersikap kaku dan pokoknya harus fleksibel. Yang keempat, punya kemampuan memupuk kepercayaan diri, rasa percaya diri dan kuat akan menjadi pribadi yang matang dalam segala hal. Yang kelima, mampu mengatasi masalah atau konflik. Seseorang yang ingin membangun kepribadian stabil harus mampu menghadapi dan mengatasi masalah apapun yang menimpa dirinya. Kepribadian stabil adalah kepribadian positif yang harus diusahakan oleh orang yang ingin berhasil membangun kesuksesan dan interaksi sosialnya dengan lingkungan. Nah, ini part yang paling jos. Menghindari kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Banyak kegagalan terjadi karena kita selalu menyalahkan diri sendiri. Lebih-lebih pada saat diri kita dihimpit masalah dan persoalan hidup yang rumit. Kita sering beranggapan bahwa orang yang kita pandang sukses adalah orang yang tidak memiliki potensi sehingga hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan masalah. Padahal tidak seperti itu kenyataannya. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri ini sangat merugikan dan melemahkan diri sendiri. Kebiasaan ini membuat pelaku itu tidak menyadari bahwa di dalam dirinya terpendam potensi yang sangat besar. Menganggap diri sendiri tidak mampu melakukan sesuatu merupakan tindakan menzalimi diri sendiri dan tidak mensyukuri nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah. Ketika kita sedang dihadapkan pada suatu masalah, sadarlah jika hal itu terjadi karena kesalahan kita dalam membuat rencana, sehingga kita salah dalam mengambil tindakan. Mari kita bangkit dari keterpurukan, jangan lagi menyalahkan diri sendiri. Mari kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita selama ini. Percayalah bahwa kita selalu bisa menghadapi masalah dan persoalan hidup ini, karena Tuhan hanya mencari masalah dan musibah karena Tuhan hanya memberi masalah dan musibah sesuai dengan kadar kekuatan diri kita. Kata-katanya bagus. Selanjutnya,
Lupakan beban masa lalu. Sebagaimana manusia biasa, tentu saja wajar ya bisa ada kejadian-kejadian buruk yang menimpa diri kita, tapi itu tidak untuk diingat-ingat karena akan semakin membebani hidup kita. Salah satu sebab yang membuat seseorang bisa gagal dan semakin jauh dari kesuksesan adalah terbelenggu oleh beban-beban masa lalu. Disadari atau tidak, sebenarnya sampai saat ini masih banyak di antara kita yang sering trauma dengan kejadian-kejadian buruk masa lalu. Sebab beban yang sudah terjadi pada masa lalu itu masih belum bisa dilupakan. Maka hal itu secara tidak langsung membuat seorang merasa takut melangkah. Dengan membiarkan diri terbelenggu oleh bayang-bayang buruk masa lalu justru akan membuat kita semakin kehilangan keberanian untuk berubah. Kita memang bisa belajar dari pengalaman masa lalu, tapi alangkah baiknya jika kita memandang masa lalu sebagai sesuatu yang sudah terjadi atas izin Allah dengan kebaikan dan keburukannya. Selanjutnya ada bab jangan takut gagal. Ini juga best part menurut saya. Ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan saat masalah dan kegagalan datang menghampiri kita? Datang menghimpit. Tindakan apa yang harus kita lakukan agar kegagalan tidak menghalangi ikhtiar kita untuk mewujudkan? Oke, jawabannya di sini itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama adalah jangan pernah mengukur seseorang dengan menghitung berapa kali dia terjatuh, tapi ukurlah dia dengan berapa kali dia sanggup untuk bangkit kembali dari kegagalan. Kedua, kita harus punya kesabaran. Kesabaran akan membuat seseorang bisa bertahan di tengah kesulitan dan tekanan hidup. Yang ketiga, tabah. Orang yang tabah adalah orang yang selalu berpikir yang ada masih lebih baik. Yang keempat, memandang segala hal dari sisi yang positif. Nah, penyebab kegagalan di sini tuliskan ada banyak banget. Ada 21. Yang pertama, hidup tanpa mengarah. Penyebab kegagalan yang pertama adalah hidup tanpa mengarah dan tanpa adanya suatu tujuan yang jelas. Yang kedua, terkadang tingkat pendidikan formal seseorang yang minim juga bisa mengurangi kemampuan di dalam berpikir panjang dan sistematis. Yang ketiga, kurang memiliki kedisiplinan diri. Yang keempat, tidak memiliki ambisi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berhasil. Yang kelima, kesehatan yang buruk, entah itu jasmani atau rohani. Itu kalau salah satu ada yang buruk, berarti pikirannya sama-sama akan menjadi negatif. Keenam, ada pengaruh masa kecil yang buruk sehingga akan mempengaruhi pada kebiasaan dan karakter yang buruk pula sehingga sulit untuk diubah. Yang ketujuh, tidak memiliki persistensi atau ketekunan diri di dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedelapan, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang negatif seperti pemalas, penghayal, pelin-pelan, suka mencemooh dan lain sebagainya. 9. Tidak bisa mengontrol emosi dirinya. Yang ke-10, memiliki hasrat yang tinggi untuk dapat mencapai dan mendapatkan sesuatu, akan tetapi tidak disertai dengan adanya usaha dan juga pengorbanan untuk meraihnya. Yang ke-11, tidak memiliki kemampuan untuk dapat mengambil suatu keputusan akan nasib diri dan kehidupan dengan cepat dan tegas. Ke-12, adanya ketakutan yang dipeliharanya secara terus-menerus di dalam dirinya secara berlebihan. Kita boleh takut tapi tidak boleh berlebihan. Yang ke-13, bisa jadi kegagalan itu terjadi karena kita telah salah memilih pasangan hidup. Jadi
difikirkan secara matang-matang kalau memilih pasangan hidup. Yang ke-14, selalu berhati-hati sehingga terkesan lambat dan bertele-tele. Yang ke-15, bisa jadi kegagalan terjadi karena kita kurang hati-hati dan terkesan ceroboh di dalam memilih tujuan dan membuat perencanaan, mengambil keputusan dan menentukan suatu tindakan. Ke-16, salah memilih bidang usaha atau bisnis. Yang ke-17, kurang memiliki kemampuan di dalam mengelola dan memanfaatkan waktu yang ada. Ke-18, kita adalah sosok yang tidak yang ke-18, bisa jadi kegagalan terjadi karena kita adalah sosok yang tidak setia dan cenderung mengkhianati setiap janji yang telah kita ikat dengan orang lain. Yang ke-19, tidak memiliki pandangan hidup atau visi. Yang ke-20, memiliki sifat egois. Yang ke-21, tidak memiliki semangat kerja keras dan memberi lebih banyak dari rata-rata. Lihatlah bahwa kita masih memiliki hari esok yang lebih baik. Kita masih memiliki kesempatan yang lebih luas dan meraih asa. Jangan pernah menyerah hanya karena keadaan yang kita terasa terhimpit. Jangan pernah merasa takut untuk melangkah bangkit melakukan perbaikan diri. Sudah sekian review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.